Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberitahukan kisi-kisi bocoran soal SKB CPNS tahun 2020, Formasi Guru IPS Terpadu. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube-nya, dan semoga kalian lulus menjadi ASN tahun 2020. Nomor 1. Pada sebuah peta, jarak kota Pandeglang dan kota Jakarta adalah 9 cm. Jika skala pada peta tersebut 1:1.250.000, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah A. 110 km, B. 112,5 km, C. 112 km, D. 125 km. Jawabannya adalah B. 112,5 km. Nomor 2. Bentuk permukaan bumi yang kita lihat sekarang adalah hasil proses dari tenaga pembentuk muka bumi ribuan tahun silam. Bentuk permukaan bumi berupa gunung dan pegunungan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi merupakan proses dari tenaga A. Tektonisme, B. Vulkanisme, C. Seisme, D. Diatropisme. Jawabannya adalah A. Tektonisme. Nomor 3. Letak geografis adalah letak berdasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan iklimnya menyebabkan A. Indonesia beriklim laut sebab merupakan negara kepulauan. B. Indonesia beriklim darat sebab merupakan negara daratan. C. Indonesia beriklim gunung sebab merupakan negara yang banyak memiliki pegunungan. D. Indonesia beriklim hutan sebab merupakan negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Jawabannya adalah A. Indonesia beriklim laut sebab merupakan negara kepulauan. Nomor 4. Pak Endro berangkat dari Ambon menuju Jakarta menggunakan pesawat terbang. Jika Pak Endro berangkat dari Ambon pukul 14.30 waktu Indonesia Timur dan lama perjalanan yang ditempuh selama 2,5 jam, maka Pak Endro akan tiba di Jakarta pada pukul A. 15 waktu Indonesia Barat, B. 17 waktu Indonesia Timur, C. 16.30 waktu Indonesia Barat, D. 12.30 waktu Indonesia Timur. Jawabannya adalah A. 15 waktu Indonesia Barat. Nomor 5. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara atau daerah, dilakukan pencatatan penduduk secara berkala, serentak, dan menyeluruh yang disebut A. Sensus penduduk, B. Survei penduduk, C. Registrasi penduduk, D. Pendataan penduduk. Jawabannya adalah A. Sensus penduduk. Nomor 6. Perhatikan data-data pada tabel berikut. 1. Kanada, Meksiko, Brazil, Chili. 2. Mesir, Libya, Tunisia, Zambia. 3. Rusia, Albania, Belgia, Turki. 4. Jepang, Korea, Taiwan, China. Negara-negara yang berada di benua Afrika ditunjukkan pada kolom nomor A1, B3, C2, D4.
Jawabannya adalah C. 2. Nomor 7. Perhatikan gambar kontur berikut. Berdasarkan gambar di atas, garis kontur yang menunjukkan tempat tertinggi ditunjukkan dengan nomor A1, B3, C2, D4. Jawabannya adalah D, 4. Nomor 8. Di perkotaan, jalur hijau atau taman sangat sedikit jumlah dan luasnya. Jika dikaitkan dengan pelestarian lingkungan, maka taman atau jalur hijau di perkotaan berfungsi sebagai A. Penampung air hujan, B. Tempat rekreasi, C. Tempat perlindungan burung-burung, D. Mengurangi polusi atau pembersih udara. Jawabannya adalah D. Mengurangi polusi atau pembersih udara. Nomor 9. Negara di dunia dapat dikelompokkan menjadi negara maju dan negara berkembang. Berikut ini yang bukan indikator dari pengelompokan tersebut adalah A. Pendapatan per kapita, B. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan, C. Tingkat pengangguran, D. Sumber daya alam. Jawabannya adalah D. Sumber daya alam. Nomor 10. Perhatikan gambar penampang permukaan dasar laut berikut, yang merupakan palung laut atau trans or stroke ditunjukkan dengan nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Nomor 11. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India yang singgah ke wilayah Indonesia adalah inti dari teori A. Brahmana, B. Satria, C. Waisya, D. Arus balik. Jawabannya adalah C. Waisya. Nomor 12. Karakteristik suatu negara dapat dilihat dari unsur geografis, sumber daya alam, dan penduduk negara yang bersangkutan. Berikut ini yang termasuk ke dalam unsur geografis suatu wilayah adalah A. Bentang alam, B. Flora dan fauna, C. Jenis tanah, D. Penduduk. Jawabannya adalah A. Bentang alam. Nomor 13. Perhatikan gambar peta berikut ini. Berdasarkan peta di atas, yang tidak termasuk kawasan Asia Tenggara adalah A. Cina dan India, B. Indonesia dan Brunei Darussalam, C. Thailand dan Myanmar, D. Singapura dan Malaysia. Jawabannya adalah A. Cina dan India. Nomor 14. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah di bidang pertanian. Negara yang mayoritas penduduknya bukan bermata pencaharian di bidang pertanian adalah A. Indonesia, B. Vietnam, C. Singapura, D. Thailand. Jawabannya adalah C. Singapura. Nomor 15. Salah satu bukti yang menunjukkan masuknya pengaruh Islam sebagai akibat proses perdagangan internasional ditunjukkan oleh letak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di daerah A. Muara sungai, B. Pedalaman,
C. Pesisir pantai. D. Tepi danau. Jawabannya adalah C. Pesisir pantai. Nomor 16. Perhatikan nama-nama tokoh penjelajahan samudera berikut. 1. Vasco da Gama. 2. Ferdinand Magalhaens. 3. Bartholomeus Diaz. 4. Alfonso de Albuquerque. 5. Cornelis de Houtman. 6. Sir Francis Drake. Tokoh-tokoh penjelajah samudera yang berasal dari negara Portugis adalah A. 134, B. 145, C. 246, D. 456. Jawabannya adalah A. 134. Nomor 17. Pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern yang digunakan sebagai alat dalam mencapai kemerdekaan. Organisasi modern yang menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia adalah A. Budi Utomo, B. Partai Nasional Indonesia, C. Indis Partij, D. Perhimpunan Indonesia. Jawabannya adalah A. Budi Utomo. Nomor 18. Salah satu poin penting dalam pergerakan nasional Indonesia adalah dilaksanakannya Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Adapun pengaruh dari ikrar tersebut bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah A. Membangkitkan kesadaran nasional. B. Belanda mulai bersikap lunak kepada para tokoh nasionalis. C. Mempercepat proses kemerdekaan. D. Memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Jawabannya adalah D. Memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Nomor 19. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia. B. Puncak perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. C. Memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia. D. Pelopor bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk merebut kemerdekaan. Jawabannya adalah B. Puncak perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Nomor 20. Perang Dunia Kedua tidak hanya terjadi di wilayah Eropa, melainkan terjadi pula di wilayah Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik diawali dengan peristiwa A. Pendudukan Jepang di Indonesia. B. Penyerbuan Jepang terhadap semenanjung Korea. C. Penyerbuan Jepang terhadap wilayah Asia Tenggara dan Cina. D. Penyerakan Jepang atas Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Jawabannya adalah D. Penyerangan Jepang atas Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, demikian kisi-kisi bocoran SKB yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman dapat lulus menjadi ASN tahun 2020 di instansinya masing-masing. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.